Kota Ternate adalah sebuah kota yang berada di bawah kaki Gunung Api Gamalama pada sebuah pulau di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota Ternate pernah menjadi ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 11 tahun, dari tahun 1999 hingga 2010. Atas dasar itulah, Kota Ternate bisa menjadi salah satu kota termaju di Provinsi Maluku Utara, baik dalam aspek pembangunan, fasilitas umum, dan tentu saja objek wisata, mulai dari lautan hingga pegunungan. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tepatnya berada di landmark Kota Ternate. Pada liputan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menikmati objek pariwisata yang ada di Kota Ternate. Dimulai dengan salah satu peninggalan sejarah yang masih terawat sampai saat ini, Benteng Toluco. Merupakan bangunan buatan Portugis yang kala itu menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Kota Ternate. Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu benteng di Kota Ternate, yaitu Benteng Toluco. Benteng Toluco ini dibangun oleh seorang Portugis bernama Francisco Serrao pada tahun 1540. Seperti yang bisa terlihat di belakang saya, kondisi Benteng Toluco saat ini dalam keadaan yang sangat baik. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana isi dari Benteng Toluco di dalam ini. Benteng Toluco mulai dipugar pada tanggal 1 Juli 1995 dan kemudian diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu adalah Bapak Wardiman Djojonegoro pada tanggal 25 November 1997. Benteng Toluco yang pada awalnya bernama Santo Lukas ini berfungsi sebagai tempat pertahanan dan juga menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Dari atas benteng ini, kita bisa melihat pemandangan laut yang indah. Selain itu, kebersihan dari benteng ini menjadi poin tambah yang membuat kita harus mengunjungi Benteng Toluco ini. Untuk perawatan di sini seperti apa, Bu? Tuh cuma potong rumput, suruh ini anak-anak potong tuh, dengan sapu rumput itu saja, cara lain-lain sudah. Kan cuma tong kasih bersih, tapi tiap hari kasih bersih. Kalau ini kan cagar budaya Iya. Pemerintah mungkin apa peran pemerintah gitu? Apa Iya. yang selama ini diberikan? Ini kalau pemerintah ini terada, tapi dari pariwisata toh. Iya. Kalau dari wisata, orang minta mesin potong dong kasih. Tapi kalau perawatan dari dorang terada ya? Terada, cuma orang saja yang rawatin benteng ini. Kalau pengunjung selama sempat tutup kan terada pas? Kalau belum corona sudah tuh, belum corona itu bagus, orang datang, pengunjung datang terus. Tapi sekarang ini dengan itu jadi. Pas corona sempat tutup kan terada? Ya? Pas corona sempat tutup benteng? Tutup karena orang datang. Sekarang kalau buka lagi? Sekarang ini buka tapi 1-2 saja orang datang. Kalau menurut Ibu ya apa yang bisa diperbaiki dari ini, yang bisa dikembangkan malah lebih bagus, lah orang lebih banyak datang? Oh, kalau begitu mesti kita orang cek dia ini bagus-bagus, tuh mesti rawat dia bagus-bagus terus tuh supaya dia orang datang terus. Tapi kalau kita antara rawat bagus, orang datang. Jadi saya tuh suka beli bunga baru. Selanjutnya adalah objek wisata Batu Angus. Salah satu objek wisata favorit di Kota Ternate ini merupakan hamparan batu yang terlihat seperti hangus terbakar. Di sini pengunjung dimanjakan dengan batu-batu yang sebenarnya merupakan sisa lahar dari letusan Gunung Gamalama pada abad ke-17. Hamparan batu-batu ini membentang dari kaki Gunung Gamalama hingga ke pantai di atas lahan sekitar 40 hektar. Batuan ini memang tampak biasa, tapi bila melihatnya secara keseluruhan, Anda akan melihat keindahan dari kumpulan batu-batu ini. Dilengkapi dengan tempat untuk bersantai, objek wisata Batu Angus bisa menjadi pilihan destinasi wisata bersama keluarga. Selain keindahan batu dan hamparan lautan di depan mata, sejarah dari Gunung Gamalama bisa dilihat di objek wisata Batu Angus. Selanjutnya adalah objek wisata Danau Tolire.
Danau yang berada tepat di bawah kaki Gunung Api Gamalama ini memiliki luas sekitar 5 hektar. Untuk memasuki kawasan Danau Tolire, para pengunjung diharuskan membeli tiket sebesar 2.500 per orang dan 10.000 per mobil ataupun kendaraan. Selanjutnya, para pengunjung bisa mengambil batu yang ada di sekitaran objek wisata. Berbicara mengenai tempat wisata atau objek wisata sendiri merupakan ciri khas dari daerah dan menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun turis asing untuk mengunjungi daerah tersebut. Saat ini saya berada di salah satu objek wisata yang berada di kota Ternate, yaitu Danau Tolire Besar. Pemandangan indah ditemani dengan pegunungan di belakangnya menjadikan alasan para pengunjung menyukai objek wisata ini. Namun selain itu, banyaknya legenda dan mitos mengenai Danau Tolire ini menjadi alasan lain para pengunjung menyukai objek wisata ini. Salah satunya adalah, jika kalian melempar batu dari tepian tebing, maka batu itu tidak akan mencapai dasar danau. Hal menarik lainnya adalah, jika kalian beruntung dan datang di waktu yang tepat, kalian bisa melihat buaya yang hidup di Danau Tolire berkeliaran di permukaan danau. Namun, untuk melihat buaya, harus digunakan kamera profesional untuk melakukan zoom in ke arah buaya. Di sini juga dilengkapi dengan kantin untuk menjaga perut para pengunjung. Melihat dari sisi kebersihan dari sampah-sampah plastik, satu perawatan, terus kalau untuk masalah sarana dan prasarana untuk pembangunan sementara belum, tetapi sudah ada program pemerintah, salah satunya Dinas Pariwisata untuk pengembangan tempat wisata khususnya di Tolire Besar ini. Mungkin beberapa bulan ke depan sudah ada planningnya. Kalau keamanan di situ, di ujungnya kan nggak ada pembatasnya gitu ya? Keamanan pengunjung? Iya. Sudah dibuat pagar, tapi lagi-lagi ini kan penasaran dari para pengunjung ini kan, mereka mau lebih ke pinggir, tetapi di situ juga selalu dikasih ingat hati-hati dan sebagainya. Seperti apa partisipasi pemerintah lah dalam merawat objek wisata tersebut? Seperti apa yang Anita sampaikan tadi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan, ya itu sudah merupakan tanggung jawab dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Ternate, yang alhamdulillah dianggarkan setiap tahun dalam sisi perencanaan dan pengawasan, sehingga objek wisata yang ada di bawah level pengelolaan Dinas Pariwisata Kota Ternate itu tetap terjaga kelestariannya. Kalau kita masuk lebih spesifik, mungkin ke Danau Tolire. Jadi di Danau Tolire kan nggak ada pembatas ya dengan ujung bukitnya tempat kita melempar batu. Dari pemerintah sendiri nggak ada niatan untuk membangun mungkin sedikit pagar, karena di situ kan benar-benar nggak ada pembatas ya. Jadi kayak orang tinggal melempar batu dan depannya nggak ada pembatas gitu. Iya, jadi itu sudah diantisipasi oleh kami dari pihak Dinas Pariwisata, dan sudah kami masukkan dalam program kerja kami dalam program kerja ke depan, sehingga nantinya risiko-risiko terjadinya kecelakaan ataupun tingkat kerawanan itu bisa diatasi. Karena kondisi yang ada sekarang memang kalau dari sisi ketika mata memandang, kita dapat melihat bahwa tingkat abrasi lereng itu sudah mendekat ke lokasi di mana kita melempar batu tadi untuk membuat semacam menara. Jadi orang tidak lagi berada di sisi pagar, orang berada di atas menara biar lebih aman. Jadi kita tarik sekitar 10 meter ke belakang untuk membuat suatu menara di mana orang bisa menikmati langsung Danau Tolire dari atas menara tanpa harus mendekat ke lereng yang curam tadi. Mungkin kalau menurut Bapak dari Dinas Pariwisata, objek wisata apa di Ternate yang paling menonjol dan bisa untuk dikembangkan dengan lebih baik? Primadona yang masih menjadi primadona wisata yang ada di Ternate adalah wisata bahari. Wisata bahari otomatis dia berada di pesisir pantai. Karena kita melihat secara kasat mata bahwa jumlah kunjungan wisatawan baik itu dari luar maupun dari dalam negeri itu yang datang ke Ternate, yang dinikmati banyak wisata bahari.
Diharapkan pemerintah kota setempat bisa terus berupaya dalam rangka mengembangkan objek pariwisata yang ada di kota Ternate. Kedepannya diharapkan kota Ternate bisa menjadi salah satu destinasi favorit turis lokal maupun turis asing. Saya Anissa Fitria, Ternate, melaporkan.